Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang staging layer. Sebenarnya ini data warehouse layer secara keseluruhan. Terus di dalamnya ada sub layernya lagi. Di antaranya ada staging layer, kemudian data warehouse layer, sama data mart layer. Gitu. Baik, kita masuk ke yang pertama, staging layer. Vektor ini staging layer posisinya di sini. Dia di antara data lake dan data warehouse layer. Gitu. Jadi kalau kita di pertemuan sebelumnya udah pernah bahas tentang data sources sama data lake, di mana data sources itu bisa jadi kita punya banyak data sources. Dari banyak data sources ini kita dump semuanya ke data lake karena sekarang uh, ongkos untuk menyimpan data itu relatif lebih murah. Jadi kita bisa menyimpan data-data dari multiple sources yang banyak itu semuanya masuk ke data lake gitu. Kemudian kalau ditanya apa sih staging layer itu, nah kita bahas pengertiannya. Di staging layer disebutkan di sini bahwa sits between data lake and target layer. Jadi kalau kita lihat lagi diagramnya, di posisinya di sini, tengah-tengah antara data lake dan data warehouse. Yang dimaksud target layernya adalah si data warehouse-nya. Gitu. Kemudian dia stores raw data from data lake. Jadi data yang ada di data lake tadi udah disimpan dari sources masuk ke data lake, kemudian dia akan diteruskan ke staging. Kemudian dia multiple data sources are aggregated at staging area. Jadi dari beberapa sources yang kita punya tadi udah masuk ke data lake. Kemudian kalau mau masuk ke staging layer itu dia akan melalui proses agregasi dulu. Barangkali ada yang mau digabung sama beberapa sources dari sources yang berbeda gitu. Bisa dilakukan di staging layer. Kemudian bedanya lagi di staging layer itu data cleaning, data transformation, and validation itu dilakukan di layer ini, di staging layer. Kemudian untuk standarisasi dan naming conversion juga akan dilakukan di staging layer. Karena ya seperti disebutkan sebelumnya, di data lake itu dia akan nyimpan data dari multiple sources gitu kan. Jadi formatnya bisa jadi beda-beda. Untuk udah masuk ke data warehouse nih, untuk step pertamanya kan di staging layer, itu harusnya dia uh, data yang udah masuk ke situ itu udah punya suatu format gitu yang udah ditentukan oleh si perusahaan atau organisasi itu. Jadi supaya lebih lihatnya lebih gampang dan untuk monitoringnya lebih mudah juga. Itu oke, selanjutnya also store data that might not be used in data warehouse immediately gitu. Kemarin dibahas kalau ongkos untuk menyimpan data sekarang tuh relatif lebih murah. Jadi semua data dari data source bisa masuk ke data lake. Kemudian akan dipilah-pilah nih datanya dari data yang udah di data lake nih, nggak semuanya akan masuk ke staging layer gitu. Nah, jadi ada yang kelolosan nih, datanya udah masuk ke staging layer, terus kita masih kadang mungkin nggak tahu nih katanya mau diapain gitu. Atau mungkin ada yang kelolosan kayak gitu, jadi nggak semua data akan masuk ke data warehouse layer. Jadi ada proses filtering lagi di staging layer gitu. Kemudian selanjutnya ada ETL or ELT tools are used to ingest data to staging layer. Jadi data dari data lake akan diteruskan ke staging layer menggunakan ETL atau ELT tools. Biasanya tergantung juga dari service providernya. Misalnya kita di data lake-nya pakai service suatu company ini, terus dia biasanya punya tools untuk integrasi ke uh, data warehouse, beberapa platform data warehouse gitu. Biasanya mereka udah menyediakan itu pun, biasanya si penyedia service data warehouse-nya udah punya integrated tools buat menghubungkan dari beberapa data lake lain gitu. Atau mungkin lebih enak kalau mereka punya service-nya nih satu company, biasanya itu proses integrasinya lebih seamless gitu. Selain opsi itu biasanya ada opsi third party gitu. Jadi third party-nya bisa untuk konektor dari data lake ke data warehouse. Asal kita tahu kredensialnya aja gitu, bisa dilakukan. Prosesnya cukup mudah. Itu kemudian yang terakhir, storing data in staging layer makes processing easier. Karena kita punya multiple data sources, udah masuk ke data lake, kemudian mau diteruskan ke uh,
data warehouse melalui staging layer, jadi supaya datanya lebih mudah untuk diproses karena akhirnya ada dalam satu environment gitu guys. Oke, selanjutnya masuk ke data warehouse layer. Nah, kalau kita lihat lagi di arsitekturnya, data warehouse layer itu posisinya ada di antara staging layer sama data mart. Next ya, jadi apa sih data warehouse layer itu? Dia itu adalah transform and formatted data from staging layer. Karena disebutkan proses standarisasi dan formatting itu dilakukan di staging layer. Jadi harapannya data yang udah masuk ke data warehouse layer tuh dia udah yang bersih, udah terformat, udah tertransformasi gitu. Jadi datanya udah lebih clean gitu. Kemudian data modeling approach juga akan di-apply di data warehouse layer ini, seperti dimensional model atau OBT atau one big table atau bisa juga pakai data vault gitu. Oke, selanjutnya uh, different in structure from sources data due to modeling. Jadi bisa jadi kita di uh, data source-nya itu bentuknya misalnya JSON gitu. Nah, kemudian JSON ini setelah diteruskan dari staging area, dari staging layer ke data warehouse layer, ya akan diparsing gitu. Misalnya di JSON file-nya ada ID, kemudian mungkin ada data yang bentuknya angka gitu. Jadi ID-nya mau dijadiin entah varchar, entah integer, boleh gitu. Terus kemudian bentuknya angka akan diparsing jadi integer atau float. Kemudian yang bentuknya mungkin ada description, jadi varchar gitu. Akan terpisah-pisah gitu, akan diparsing gitu sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari source-nya dan tujuannya itu bisa jadi berbeda gitu setelah dilakukan data modeling gitu. Oke, selanjutnya data masking atau consideration of PII and no PII data. Jadi bisa jadi nanti ada data confidential yang menyangkut dengan identitas pribadi pengguna gitu. Itu nggak boleh di-share gitu. Jadi biasanya di data warehouse layer akan dilakukan data masking untuk menjaga confidential data gitu guys. Terus selanjutnya bisa dilakukan various optimization strategy. Jadi data warehouse layer tuh biasanya untuk layer yang hubungannya sama analytical. Nah, kalau analytical tuh biasanya dia query-nya akan lebih kompleks. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kompleksitas query-nya bertambah, dia bisa jadi performanya menurun, jadi lebih lama gitu untuk kompress data. Jadi kita perlu secara berkala untuk melakukan optimisasi strategi, seperti mungkin melakukan optimisasi query gitu. Jadi setelah berkala dicek performance query-nya seperti apa gitu. Oke, selanjutnya ada data access consideration. Jadi karena data warehouse layer nih udah nyimpan juga data konfidensial seperti disebutkan di poin ini. Jadi untuk aksesnya atau siapa-siapa yang boleh mengakses data warehouse layer nih itu harus ditentukan. Terus biasanya kita bisa setting gitu siapa-siapa aja yang bisa pakai. Terus tabel apa aja yang bisa dilihat oleh user tertentu gitu. Itu bisa diatur di sini di data warehouse layer. Kemudian dia juga menyimpan metadata information untuk kebutuhan analytics juga. Oke, untuk data warehouse layer, soalnya kita akan masuk ke data mart layer. Oh, jadi data mart layer ini posisinya ada di sini. Dia setelah data warehouse layer. Terus kalau kita tanya apa sih data mart itu? Nah, kalau data mart itu definisinya bisa berbeda-beda tergantung tiap-tiap company. Gitu. Tapi biasanya dia adalah subset dari data warehouse. Terus uh, data mart itu dia adalah data inputnya berasal dari data warehouse gitu. Jadi dari data warehouse biasanya datanya adalah kumpulan dari tabel yang kecil-kecil gitu. Kemudian tabel kecil-kecil yang mewakili tiap objek yang lebih sederhana gitu. Kemudian untuk masuk ke data mart itu biasanya dia kumpulan dari objek-objek ini akan di-join atau digabungkan sehingga menghasilkan satu tabel yang lebih besar dan lebih kompleks sehingga dia mewakili lebih banyak informasi gitu.
Jadi kita nggak perlu di dalam prosesnya perlu beberapa informasi dari beberapa table itu kita nggak perlu join lagi. Jadi prosesnya harapannya bisa lebih cepat gitu. Oke, selanjutnya ada data is organized in department or business process ya. Jadi sesuai konteksnya data mart itu biasanya dibikinnya per departemen atau per business process gitu. Dari data yang kecil-kecil tadi dikumpulkan untuk bikin data yang lebih besar dan lebih kompleks untuk mewakili informasi dari tiap departemen atau bisnis proses tertentu. Soalnya the better control over security and data is organized in a small manageable chunks gitu. Jadi karena dia bisa uh, dipisah-pisah nih per departemen atau per bisnis proses. Jadi kita bisa untuk mengatur aksesnya itu misal orang dari divisi tertentu cuma boleh akses data mart di divisinya saja gitu. Jadi nggak bisa cari atau nggak bisa lihat data mart dari divisi lain kayak gitu. Jadi kita untuk melakukan uh, hak akses, memilih hak akses itu jadi lebih mudah gitu, lebih mudah untuk di manage gitu. Untuk selanjutnya adalah source data atau layer for business intelligence. Jadi si data mart ini akan nanti dikonsum oleh tim BI atau business intelligence yang akhirnya jadi dashboard atau jadi grafik gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komparasi antara data warehouse dan data mart. Untuk subject area di data warehouse itu multiple subject, jadi inter company data. Untuk data warehouse tuh biasanya dia nggak spesifik gitu, jadi langsung mewakili banyak data gitu. Maksudnya ada banyak table yang dia nggak spesifik mewakili divisi atau departemen tertentu. Sementara di data mart dia subject oriented, jadi tiap table itu dia mewakili departemen atau fungsi tertentu. Misalnya di sini contohkan ada finance, ada sales, marketing gitu. Jadi data mart untuk finance sendiri, data mart untuk sales sendiri, data mart untuk marketing sendiri gitu. Kemudian untuk sourcesnya di data warehouse collect from multiple place including OLTP. Jadi bisa jadi di data warehouse tuh kita punya banyak sources gitu. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, kita bisa punya banyak sources, kemudian sources ini akan semuanya dihimpun di data lake. Dari data lake akan diteruskan ke data staging layer atau selanjutnya bisa ke data warehouse layer. Jadi source-nya bisa beragam gitu. Sementara di data mart dia hanya memanfaatkan data yang udah ada di data warehouse. Jadi datanya harapannya lebih terstruktur dan lebih bersih gitu karena udah terformatting dan ada standarnya juga gitu. Kemudian untuk granularity di data warehouse dia lowest level granularity, sementara di data mart dia high level granularity. Artinya apa? Biasanya di data mart udah ada proses agregasi, summarize atau operasi hitung yang lain sehingga datanya itu lebih kaya atau lebih kompleks gitu. Selanjutnya untuk fokusnya di data warehouse, dia untuk data integration dan decision making proses, sementara di data mart untuk strategic decision making dan business intelligence. Jadi untuk di data warehouse itu mungkin karena biasanya table kecil-kecil yang tidak mewakili departemen tertentu gitu kan. Jadi dia biasanya buat query-query yang ya relatif lebih sederhana. Sementara di data mart itu biasanya untuk BI intelligence atau kebutuhannya untuk jadi dashboard gitu. Jadi biasanya kayak gini proses komputasinya berat. Jadi uh, dibikinlah si data mart ini supaya ada satu dashboard yang kita bukan dashboard, satu table yang kita nggak perlu join untuk mendapatkan banyak informasi dari table-table yang ada di data warehouse gitu. Kemudian untuk size optimize for holding large volume of data. Sementara di data mart optimize for analysis and data access. Kalau di sini sebutkan kurang dari 100 giga ini bisa jadi bervariasi atau bisa jadi nggak benar karena mungkin kalau data source-nya ya udah gede, terus bukan data source, dari source datanya yang ada di data warehouse ini udah gede gitu, tabelnya udah gede, kemudian masuk ke data mart, ini lebih canggih lagi gitu, lebih gede lagi. Nah itu bisa jadi lebih dari ini, tapi tetap dia
prosesnya jadi lebih cepat karena kita nggak perlu untuk join lagi karena datanya udah dilakukan proses agregasi, summarize, dan join gitu di data mart ini. Jadi udah dibentuk gitu tabelnya. Nggak perlu dilakukan uh, join-join lagi. Sementara untuk implementation time, data warehouse tuh biasanya takes months to years untuk implementasinya karena biasanya jadi tiap quarter, tiap bulan itu kita punya table-table baru yang dibikin oleh tim tim manapun nih. Misalnya di sini ada tim engineer gitu, dia tiap bulan selalu ada table baru gitu. Jadi prosesnya dikit-dikit kecil-kecil tapi lama gitu, bisa months to years untuk implementasi. Sementara data mart karena dia memanfaatkan data yang ada di data warehouse, itu datanya biasanya udah terstandarisasi, kemudian udah bersih. Uh, itu biasanya dia proses untuk implementasinya jauh lebih singkat ya, biasanya dalam hitungan bulan lah, gitu. Meskipun juga tergantung dari kompleksitas si data martnya gitu ya. Oke, sementara untuk aksesnya biasanya untuk data warehouse tightly control with various level of permission at organization level. Sementara di data mart, dia promotes ease of access, departmental access. Kalau data warehouse biasanya bisa jadi per function gitu. Maksud untuk data analis sendiri, data scientist sendiri, atau data engineer sendiri. Aksesnya dibatasi per function gitu. Sementara untuk data mart itu biasanya kita karena dia menyimpan informasi yang lebih banyak ya, informasinya lebih banyak, tapi dia kan subject oriented, terus ya andaikan di sini dia nyimpan informasi tentang finance gitu ya. Terus jadi hanya hanya orang finance yang bisa melihat data mart tersebut kayak gitu. Jadi bisa dibatasi per departemental. Oke, soalnya untuk ini ada perbedaan dari database, data warehouse, dan data mart. Jadi kalau diandaikan di sini di grafiknya ya, ini OLTP dan OLAP. Jadi OLAP-nya tulisannya hilang. Ini OLTP sama OLAP ya. Kalau di sini di OLTP di dalamnya ada database, kemudian di dalam database itu biasanya ada table-table gitu. Nah, OLTP itu biasanya dia adalah database yang berhubung langsung dengan production. Misal kita punya aplikasi ini. Nah, si OLTP ini nyambung langsung sama si aplikasi tersebut. Jadi transaksi pengguna, terus aktivitas pengguna itu bisa langsung ditangkap di sini, di OLTP. Misalnya bisa pakai MySQL atau Microsoft SQL, Postgre. Itu ada beberapa contoh dari relational database yang bentuknya OLTP. Nah, bedanya apa sama OLAP atau analytical di sini? Contohnya ada BigQuery, Snowflake, dan seterusnya. Nah, OLTP ini bisa jadi hanya salah satu contoh sources yang ada di analytical gitu. Jadi kita punya source lain, misalnya kita punya data sensor atau pergerakan aktivitas pengguna di apps gitu yang pakai third party. Itu bisa jadi source lain yang bisa masuk ke analytical gitu. Jadi di analytical ini biasanya lebih optimis buat query-query yang lebih kompleks karena hasilnya nanti tujuannya untuk analytics. Nah, di analytical nih contohkan di sini ada data warehouse, ada beberapa sub layer, di antaranya ada staging layer, data warehouse layer, dan data mart ini yang kita bahas barusan tadi. Jadi tiap layernya ini harapannya datanya lebih bersih dan lebih siap untuk dipakai. Jadi staging layer adalah versi paling raw, versi paling mentah ya dari data warehouse karena dia baru baru saja menerima data dari data lake. Gitu. Sementara data lake baru saja menerima data dari beberapa sources termasuk OLTP yang ada di sini. Tapi karena udah masuk ke data warehouse, biasanya yang ada di staging layer, ada di data warehouse itu sudah lebih terstruktur datanya. Jadi udah ada naming conversionnya udah ada gitu. Jadi punya standar penamaan nama kolom, nama tabelnya udah ada standarnya gitu yang ada di staging layer. Kemudian nggak semua data yang ada di staging layer akan diteruskan ke data warehouse. Jadi ada proses filtering juga gitu. Jadi data warehouse-nya ini proses yang lebih bersih atau versi yang lebih bersih daripada staging layer gitu. Benar, data mart uh, adalah
lagi table yang lebih bersih dari data warehouse. Jadi yang udah siap dipakai oleh tim BI gitu untuk dijadikan dashboard atau cari insight-nya seperti itu. Oke, oh ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.